Chapter 7 Hinaan. Alvaro tidak menghiraukan tatapan hina dari beberapa orang tersebut dan segera masuk ke dalam mobil polisi. Dia tidak begitu mempermasalahkan penghinaan dari Stefani. Alasan pertama karena dia masih menjaga perasaan Norbert dan alasan kedua adalah Stefani nantinya akan dipermalukan oleh perkataannya sendiri. Meskipun dia suatu saat nanti ingin melepaskan tuan keempat itu begitu saja. Namun Salomo tidak mungkin membiarkannya. Apalagi sekarang Alvaro yang sama sekali tidak bermaksud untuk melepaskannya. Kali ini, Stefani menganggap anggota keluarganya memiliki kekuasaan yang besar. Alvaro juga tidak bisa berkata lebih. Dia hanya bisa berkata kalau kehidupan menyulitkan bagi Stefani akan segera dimulai. Namun semua hal ini juga tidak berhubungan dengan dirinya. Ponselnya tidak lagi memiliki baterai dan Alvaro hanya bisa menatap ke arah luar jendela sambil memikirkan kembali kejadian yang terjadi belakangan ini. Semua merupakan rekor yang baru di dalam kehidupan normalnya. Namun semua hal ini tidak ada hubungannya dengan satu orang wanita pun. Wanita. Alvaro kembali teringat akan Queen. Dulunya selain masalah pekerjaan, hampir setiap waktu dia selalu bersama wanita ini. Namun wanita ini sudah menjadi teman tidur bagi orang lain. Semua hal ini seperti kejadian yang hanya bisa muncul di dalam drama saja. Tuan keempat itu sudah dibebaskan sejak tadi. Demi menjaga keselamatanmu, kami sudah mengatur beberapa orang untuk melindungimu. Kami juga berharap agar kamu tidak kabur dari pengawasan anggota kami. Perkataan supir tersebut sedikit mengejutkan Alvaro, namun dia juga tidak berkata lebih. Melihat supir tersebut yang belum selesai berbicara, dia pun menyuruh supir tersebut untuk terus melanjutkan. Kejadian semalam hanyalah merupakan kasus perkelahian dan paling lama hanya akan dikurung selama 2 hari saja. Namun sesuai penelusuran kami, 3 hari lagi dia akan pergi ke sebuah acara pertukaran narkotika dan itu bagaikan hari kiamat baginya. Setelah mendengar itu, Alvaro tidak begitu terkejut. Tidak ada satupun preman yang berhati suci. Mereka pastilah tetap berhubungan dengan pelecehan seksual, judi ataupun narkotika. Namun dia akan dikurung seumur hidup jika ketahuan. Alvaro tidak begitu khawatir tentang kasus mana yang akan menimpanya. Hanya saja dia tahu kalau masa depan tuan keempat tersebut pastilah akan lebih sulit dilewati. Terima kasih atas informasinya. Setelah mengatakan itu, Alvaro kembali menatap ke arah luar dan dia pun tertidur. Kemarin malam dia tidak lagi tidur setelah keluar dari rumah sakit. Tuan, sudah waktunya kamu untuk turun. Sebuah suara yang halus membangunkannya dan Alvaro terlihat sedikit panik. Dia merasa dirinya seperti sedang bermimpi. Alvaro pun menyadarkan diri ketika melihat Nabila sedang menunggunya di samping mobil. Saat ini, Nabila mengenakan pakaian perawat dan juga stoking berwarna putih yang ia kenakan begitu menggoda. Tidak tahu apakah dia ingin menjaganya langsung di rumah sakit ataupun karena alasan lain. Busana yang kamu kenakan hari ini lebih cocok denganmu dibandingkan dengan busana semalam. Nabila lalu tersenyum dan menopang Alvaro untuk turun dari dalam mobil. Berwin juga telah mengetahui semua kejadian yang terjadi semalam. Silahkan pikirkan penjelasan seperti apa yang ingin kamu berikan, Tuan. Setelah perkataan itu terucap, Mia langsung menghampiri mereka dan segera menarik Alvaro untuk datang ke bagian depannya. Ya Tuhan, kenapa luka pada kepalamu begitu besar? Geger otak yang kemarin saja belum pulih. Kenapa kamu malah menambah luka baru hari ini? Siapa yang melakukan semua ini? Katakanlah kepadaku. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah mendengar perkataan Mia, Alvaro merasa dirinya mendapat perhatian yang besar. Namun dia tidak tahu apakah harus tertawa ataupun menangis ketika mendengar perkataan tersebut. Namun Mia sangatlah menganggap penting hal ini. Baginya, Alvaro sudah merasakan begitu banyak rasa pahit selama hidupnya. Mulai dari saat ini, dia tidak akan lagi membiarkan Alvaro merasakan rasa pahit seperti ini. Melihat Mia yang tengah merepet itu, Alvaro merasa sangat bahagia. Aku tidak apa-apa, Ibu. Benar. Aku bisa menjamin kalau para preman itu pastilah lebih parah dariku. Lagi pula ketika paman ketiga datang untuk menjemputku, dia juga menegaskan hal ini. Para preman itu pastilah tidak akan merasa tenang. Perkataan ini seperti seorang anak kecil yang sedang memamerkan prestasinya kepada sang ibu. Mia tidak bisa sadar dari hayalannya setelah mendengar perkataan Alvaro ini. Ayah percaya padamu. Alvaro adalah yang terbaik. Saat ini,
Thanos pun berdiri di belakang Mia dan pastinya dia juga telah mendengar panggilan ibu dari mulutku. Dibandingkan dengan Mia yang terlihat panik itu, Thanos terlihat sangatlah tenang. Di mana paman ketigamu? Kemana dia pergi setelah menjemputmu? Alvaro lalu melirik ke arah supir dan dia berpikir dengan sangat cepat lalu berkata. Ketika aku hampir tiba di rumah tadi, dia menerima sebuah panggilan yang sangat darurat. Oleh karena itu, paman ketiga pun kembali. Awalnya dia berkata kalau dia ingin membawaku untuk pergi menyantap makanan yang enak. Namun terpaksa lain kali saja. Sudah berapa lama adik ketiga tidak datang ke sini? Apakah dia tidak tahu kalau Alvaro telah kembali? Beraninya dia tidak datang. Setelah mendengar perkataan Mia, Alvaro pun segera mengalihkan pembicaraan. Ibu, kepalaku sedikit sakit. Bagaimana kalau kita pergi mencari dokter? Benar, anakku lebih penting. Sambil mengatakan itu, Mia pun menarik Alvaro untuk masuk ke dalam. Dia langsung melupakan hal tentang Salomo. Thanos lalu tersenyum bangga kepada Alvaro. Dia tahu jelas tentang sifat Salomo. Semua ini pastilah karena bantuan Alvaro. Alvaro melihat kalau rumah sakit yang ada di depannya berbeda dengan yang dulu. Setelah menatap ke sekitarannya, dia melihat berbagai pohon besar dan juga terdengar suara kicauan burung. Beberapa bangunan pun terdapat di tengah area tersebut dan ini terlihat seperti Taman Firdaus. Tuan, apakah aku perlu membantumu untuk membersihkan badanmu dengan kain? Kamu tidak boleh mandi karena ada luka pada badanmu. Membersihkan badan? Tidak perlu. Ketika menjawab itu, Alvaro tidak berani menegakkan kepalanya karena ia khawatir ibunya bisa melihat sikap malunya itu. Namun Mia tetap bisa merasakan hal ini. Lalu menatap mereka berdua dan dia pun pergi setelah memesan beberapa hal kepada Nabila. Kini, hanya tersisa mereka berdua di dalam kamar. Tatapan Alvaro sedikit kacau dan dia tidak tahu di mana dia harus meletakkan wajahnya. Tak begitu lama kemudian, bayangan tubuh Nabila pun muncul di dalam benak Alvaro. Aroma yang harum juga mulai tercium pada hidung Alvaro. Dia mulai menggepalkan tangannya dan khawatir dirinya tidak bisa menahan diri dengan baik. Terima kasih atas kejadian hari ini. Alvaro pun membahas hal lain untuk mengalihkan konsentrasinya. Ketika keluar dari kantor polisi, Alvaro baru saja tahu kalau kemunculan para polisi di tempat kejadian bukanlah sebuah kebetulan. Ketika Nabila hendak pergi menjemputnya, dia melihat kalau tuan keempat sedang menelepon untuk mencari sekelompok orang dan dia bahkan membahas tentang Alvaro. Setelah merasa hal tersebut tidaklah beres, dia pun segera menghubungi paman ketiga untuk menolong mereka. Jikalau kamu benar ingin berterima kasih kepadaku, kenapa kamu masih saja melirikku secara diam-diam? Setelah mengatakan itu, Nabila pun membantunya membereskan barang dan keluar dari ruangan tersebut. Baterai pada ponsel Alvaro juga telah terisi penuh. Setelah mengaktifkan ponselnya, dia melihat seorang wanita bernama Reed menambahkannya sebagai teman. Setelah menyetujui permintaan pertemanan tersebut, dia langsung menerima permintaan panggilan video. Dia adalah wanita penjual ponsel itu. Dia terlihat seperti baru saja selesai mandi dan hanya memakai sebuah baju lengan pendek dan juga celana yang sangatlah pendek. Tidak lama kemudian, terdengar suara yang begitu manis. Aku bahkan mengira kalau kamu masihlah merupakan seorang siswa. Tidak disangka kamu sudah bekerja sekarang. Awalnya aku ingin mengajakmu untuk keluar bermain. Sambil mengatakan itu, ponsel Reed tiba-tiba terjatuh dan kebetulan Alvaro bisa melihat jelas bagian bawah tubuhnya. Chapter 8